Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Dimas Permana dari SMKN 1 Kasongan, kelas 12 TKJ 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan bagaimana cara kerja pada Internet Gateway dan manajemen bandwidth. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gateway. Apa itu gateway? Gateway adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan beberapa jaringan komputer lain yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda. Nah, untuk contoh selanjutnya tentang ilustrasi gambarnya akan saya taruh video yang saya dapatkan dari channel Kehendra, yang dimana linknya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Di sini akan saya gambarkan dengan ilustrasi sederhana menggunakan 3 buah komputer, misalnya PC1, PC2, dan PC3. Jika 3 buah komputer ini mempunyai segmen IP address yang sama, seperti pada ilustrasi berikut, untuk menghubungkannya menjadi satu jaringan komputer agar bisa berkomunikasi atau bertukar data, kita dapat menggunakan hub atau switch saja sebagai penghubungnya karena segmen IP address pada komputer tersebut sama. Pada jaringan komputer ini, PC1, PC2, dan PC3 akan dapat saling berkomunikasi atau bertukar data. Tapi jika di antara 3 buah komputer tersebut mempunyai segmen IP address yang berbeda, misalnya seperti pada ilustrasi berikut, maka PC1 tidak dapat berkomunikasi dengan PC2 atau 3. Hanya PC2 dan PC3 yang dapat saling berkomunikasi. Jika kita perhatikan, di sini segmen IP address PC1 sudah berbeda dengan PC2 dan PC3. Sedangkan PC2 dan PC3 itu masih sama. Artinya di sini sudah terdapat 2 buah network yang berbeda. Maka untuk menghubungkannya agar dapat berkomunikasi atau bertukar data, kita membutuhkan perangkat gateway. Di sini akan kita bagi menjadi 2 network. PC1 kita letakkan di network 1, sedangkan PC2 dan PC3 kita letakkan di network 2 karena memiliki segmen IP address yang sama. Kemudian kita gunakan gateway sebagai penghubungnya, sehingga PC1 pun sudah dapat berkomunikasi atau bertukar data dengan PC2 maupun PC3, walaupun berada pada jaringan komputer yang berbeda. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah membahas tentang Internet Gateway, kita akan melanjutkan membahas tentang manajemen bandwidth. Sebelum kita lanjutkan ke contohnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah proses mengukur dan mengontrol komunikasi pada tautan jaringan untuk menghindari pengisian tautan ke kapasitas atau terlalu banyak mengisi tautan yang akan mengakibatkan kemacetan jaringan dan kinerja jaringan yang buruk. Untuk contohnya, saya sudah menyiapkan video yang saya dapatkan dari channel YouTube Picobet IT, yang dimana link channelnya juga sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah. Oke, kita bahas sebagai berikut. Nah, pada gambar di sebelah kiri itu adalah kondisi jaringan komputer, di mana terdapat PC dan sebuah server Google. Antara PC dan server itu dihubungkan oleh media transmisi
dengan kapasitas bandwidth 1 megabit per second. Nah, artinya apa? Artinya dalam bandwidth tersebut bisa dilewatkan besar data 1 megabit per detik ya, atau per second. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah kondisi di jalan raya atau dunia nyata, di mana bandwidth itu dia ibaratkan sebagai lebar jalan. Jadi lebar jalannya 1 meter. Nah, ini hanya perbandingan saja, 1 megabit per second. Jadi lebar jalannya 1 meter. Nah, untuk memudahkan pemahaman saja. Nah, jalan 1 meter itu menghubungkan rumah dan rumah sakit. Ya, rumah dan rumah sakit. Nah, jika kita lihat di dalamnya kasus nyata, jalan 1 meter itu bisa dilewati oleh sepeda motor, di mana mengangkut 1 orang. Ya, jadi hanya bisa 2 orang dengan kendaraan sepeda motor yang bisa melewati jalan 1 meter. Ya. Kemudian di sini kita lihat PC mengirimkan pesan ke server. Begitu juga sepeda motor bergerak menuju rumah sakit melalui media transmisi. Ya. Nah, kemudian kasus berikutnya bandwidthnya diperbesar menjadi 3 megabit per second. Jadi kalau bandwidth 3 megabit per second, maka pesan yang dikirimkan atau paket yang bisa dikirimkan itu menjadi lebih banyak atau lebih besar. Ya, bisa dilihat ukuran amplopnya lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, jadi pesan yang dikirimkan bisa lebih besar sehingga lebih cepat sampai, ya, dibandingkan dengan 1 mega. Ya. Nah, kita lihat pesan yang dikirimkan ukurannya lebih besar jika bandwidthnya diperbesar. Nah, kemudian di jalan raya, jika tadi 1 meter jalannya, sekarang jalannya 3 meter. Nah, kalau jalan 3 meter yang bisa lewat ya mobil. Nah, mobil itu bisa mengangkut penumpang bisa di atas 5 orang, ya bisa 7 orang, ya bahkan bisa lebih. Nah, jadi kalau jalannya lebih lebar, maka kendaraan yang lewat lebih besar, data yang bisa dilewatkan atau barang yang bisa dilewatkan juga lebih banyak. Ya, nah, inilah konsep dari bandwidth. Kemudian kasus yang ketiga, bagaimana jika bandwidthnya diperbesar lagi, misalnya 5 megabit per second. Nah, jika 5 megabit per second, nah bisa dilihat gambar amplopnya jadi lebih besar. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa data yang bisa dilewatkan lebih banyak, 5 megabit per detik, ya 5 megabit per detik. Nah, kita bisa lihat, nah, datanya bisa dilewatkan, ya. Seharusnya kalau semakin besar data yang bisa dilewatkan, ya semakin cepat pengiriman data bisa dilakukan. Nah, kalau di kasus nyata jalan 5 meter itu yang bisa lewat ya truk besar. Ya, jadi kalau tadi orangnya diangkut pakai mobil bisa 7 orang misalnya, tapi kalau dimasukkan ke truk bisa lebih banyak truknya mengangkut. Jadi pengangkutan orangnya bisa lebih banyak, ya, pengangkutan orangnya bisa lebih banyak.
atau mungkin barang ya, karena orang nggak boleh diangkut pakai truk ya, barang diangkut pakai mobil, dengan diangkut pakai truk lebih banyak truknya, sehingga barangnya lebih banyak atau lebih cepat sampai, pengiriman barangnya jadi lebih cepat. Ya, banyak orang mengkaitkan bandwidth itu sama dengan kecepatan, ya sebenarnya berbeda ya, tapi bandwidth mempengaruhi kecepatan. Semakin besar bandwidth, maka semakin cepat proses pengiriman data dilakukan. Nah, tapi tetap bandwidth itu tidak disamakan dengan kecepatan. Nah, contoh cara kerja bandwidth yang lain, ya, misalnya di sini terdapat tanah uruk ya, misalnya si Putu ya ingin membuat taman di rumahnya, kemudian dia membeli tanah uruk ya, membeli tanah uruk tutupannya segitu. Nah, yang pertama, jalan yang menuju rumah Putu itu 1 meter lebarnya ya. Yang kedua, jalan menuju rumah Putu itu lebarnya 10 meter ya. Jadi kalau jalan 1 meter, Putu bisa mengangkut hanya bisa menggunakan arko ya. Sedangkan kalau lebar jalan 10 meter, nah Putu bisa menggunakan truk. Nah, kita bisa lihat bedanya gimana. Nah, tanah diangkut pakai arko, tanah diangkut pakai truk ya. Jika di bagian atas bisa dilihat pengangkutan tanah menggunakan arko dengan lebar jalan 1 meter itu dilakukan berulang-ulang sampai tanah itu habis ya, sampai tanah itu habis. Nah, sedangkan kalau jalan 10 meter dengan menggunakan truk, tanah itu bisa sekali angkut saja langsung habis. Nah, ini yang dimaksud proses pengiriman data bisa lebih cepat. Jika bandwidthnya 1 megabit per second, ketika terjadi pengiriman data atau download data atau upload data, maka sistem kita akan berulang kali mengirim data sampai data itu habis. Sama seperti kasus di atas, berulang kali arko itu bolak-balik sampai tanah yang diangkut habis. Sedangkan kalau bandwidthnya besar atau lebar jalannya besar, maka cukup dengan sekali angkut saja langsung habis. Nah, ini adalah cara kerja dari bandwidth. Nah, kemudian analogi yang lain selain dengan jalan raya, saya juga menganalogikan bandwidth seperti pipa air ya. Pipa air, di sini ada kasus, ada tangki air yang dibuat tinggi, kemudian dipasang pipa turun ya. Nah, di pipa itu dipasang keran, Nah, keran itu diibaratkan sebagai user. Pipa itu adalah bandwidthnya, kemudian tangki itu adalah servernya ya. Air yang mengalir di dalam pipa itu diibaratkan adalah datanya ya. Kita bisa lihat, jika kondisi seperti ini, terpasang satu pipa, satu keran air yang dibuka, maka airnya akan mengalir deras. Karena satu keran yang dibuka ya, satu keran yang dibuka. Ketika dipasang lagi keran yang kedua, keran yang ketiga, keran yang keempat, keran yang kelima, keran yang keenam ya, dan setiap keran itu dibuka, maka aliran airnya akan semakin berkurang ya, akan menurun. Keran di pertama akan menurun aliran airnya, yang kedua juga menurun, yang ketiga dibuka lagi menurun. Nah, jika semua sampai terbuka kerannya, maka aliran airnya juga kecil di masing-masing keran tersebut. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan,
bahwa tangki itu adalah analogi internet atau server, kemudian pipa adalah analogi bandwidth-nya, kemudian air adalah analogi paket yang lewat melalui bandwidth, kemudian keran adalah analogi dari user yang mengakses internet. Maka di sini kita bisa lihat bahwa apabila keran yang hidup semakin banyak, maka kecepatan dari aliran airnya berkurang. Ya. Nah, sebelumnya tadi cuma satu saja, kerannya dipasang, aliran airnya kencang. Nah, keran itu ibarat user. Kalau user yang akses internet cuma satu saja, ya dapat bandwidth penuh. Tapi kalau usernya banyak jumlahnya, maka kecepatan internet pun juga berkurang. Nah, di sini saya ada kesimpulan bahwa semakin banyak keran yang aktif atau dibuka, maka semakin lambat aliran airnya. Kemudian semakin banyak user yang terkoneksi ke internet, maka semakin lambat koneksi internetnya. Nah, inilah yang sering menyebabkan koneksi internet lambat. Kenapa? Karena banyak user yang menggunakan, kemudian aliran airnya menjadi terbagi, ya, tidak fokus. Ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan latihan. Ya, di sini ada sebuah soal. Gede ingin mendownload sebuah file dengan ukuran 900 megabit dalam waktu 90 detik. Jadi berapa estimasi bandwidth yang dibutuhkan oleh Gede? Ya, berapa estimasi bandwidth yang dibutuhkan oleh Gede? Nah, di sini ada jawabannya. Langsung kita jawab, ya. Yang pertama, diketahui ukuran filenya 900 megabit. Waktunya 120 detik. Nah, yang ditanya adalah kebutuhan bandwidth-nya berapa? Nah, di sini ada jawabannya adalah diketahui ukuran filenya adalah 900 megabit. Waktu yang dibutuhkan adalah 90 detik. Nah, ditanya bandwidth yang dibutuhkan berapa, gitu ya. Nah, penyelesaian yang bisa dilakukan adalah dengan rumus kebutuhan bandwidth sama dengan ukuran file dibagi dengan waktu. Nah, ukuran filenya tadi adalah 900 megabit, kemudian waktunya 90 detik, berarti 900 megabit dibagi 90 detik. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 10 megabit per second. Nah, jadi jika Gede ingin mendownload file dengan ukuran 900 megabit dengan waktu 90 detik, maka Gede harus berlangganan bandwidth dengan estimasi 80 megabit per second, dengan asumsi bahwa hanya Gede sendiri atau hanya satu user yang menggunakan internet tersebut, ya. Nah, jadi seperti itu analogi dari bandwidth. Kita bisa analogikan bandwidth seperti jalan raya, kita juga bisa analogikan bandwidth seperti tangki air untuk memudahkan memahami. Nah, yang perlu diingat bahwa bandwidth itu tidak sama dengan kecepatan, tapi bandwidth mampu mempengaruhi kecepatan. Semakin besar bandwidth yang dimiliki, semakin banyak data yang diangkut, maka semakin cepat proses pengangkutan dilakukan. Oke, Itulah pengertian dan bagaimana cara kerja pada Internet Gateway dan manajemen bandwidth. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti penjelasan pada video saya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.